Selamat datang di channel Dekan Baitul Muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Yang artinya Nabi Muhammad itu untuk orang-orang yang beriman harus lebih diutamakan, harus lebih didahulukan daripada dirinya sendiri. Dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini sudah jelas sekali bahwasannya kita orang yang beriman harus lebih mengutamakan, harus lebih mementingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya sendiri. Bahkan bagusnya iman atau sempurnanya iman tergantung bagaimana cintanya seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Sesuai dengan hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsih. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya tidaklah sempurna keimanan kalian kecuali aku, yaitu Nabi Muhammad, lebih kalian cintai daripada diri kalian sendiri. Dipertegas lagi dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya Allah perintahkan Nabi kita Muhammad untuk menyeru umatnya. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, jika bapak-bapak kalian atau jika orang tua kalian dan jika anak-anak kalian dan jika saudara-saudara kalian dan jika istri-istri kalian, suami-suami kalian, dan jika keluarga kalian, dan jika harta-harta kalian yang kalian dapatkan dari usaha kalian, dan jika pekerjaan-pekerjaan kalian yang kalian takut dipecat, perdagangan-perdagangan kalian yang kalian takut merugi, dan jika rumah-rumah kalian yang kalian nyaman tinggal di dalamnya, lebih kalian cintai semuanya itu, ada 8, daripada Allah, daripada Rasulullah, dan daripada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, hukuman kepada kalian. Bahkan hukuman musibah kepada 8 yang kalian dahulukan ini, daripada Allah, daripada Rasulullah, dan daripada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, orang tua kalian lebih kalian dahulukan daripada Rasulullah SAW. Hati-hati. Anak-anak kalian lebih kalian dahulukan daripada Rasulullah SAW. Hati-hati. Saudara-saudara kalian lebih kalian dahulukan daripada Rasulullah SAW. Hati-hati. Istri-istri kalian lebih kalian dahulukan daripada Rasulullah SAW. Hati-hati. Keluarga kalian, harta kalian yang kalian dapati dengan susah payah,
usaha kalian, kerjaan kalian, perdagangan kalian yang kalian takut dipecat, kalian takut merugi, dan rumah yang kalian tinggal nyaman di dalamnya. 8 ini lebih kalian dahulukan daripada Rasulullah SAW. Hati-hati, Allah akan memberikan hukuman. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah. Jika kita pentingkan Rasulullah SAW, dahulukan Rasulullah SAW daripada 8 ini, maka Allah akan memberikan berkah kepada 8 ini. Ini sudah ketentuan nas Al-Quran. Sehingga ada seorang guru di kelas bertanya kepada murid-muridnya, sebutkan 3 yang kalian cintai secara urut. Ada yang jawab Allah, Rasulullah, orang tua. Ada yang menjawab orang tua, keluarga, sahabat. Semuanya salah. Yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran. 1, Allah. 2, Rasulullah. 3, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 ini harus lebih didahulukan daripada yang lainnya. Artinya kalau kita sudah paham, satu-satunya makhluk, ingat, satu-satunya makhluk yang kita nomor satukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jika dibandingkan dengan harta kita, harus lebih kita utamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus korbankan harta kita. Kita harus tinggalkan semuanya itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Majelis ilmu. Ilmu ini adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita mau menghadiri majelis ilmu, maka bayangkan kita akan mendapatkan, kita akan meraih warisan para nabi dan rasul, terutama warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada tradisi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan sekali lagi, pernah saya katakan di sini juga, ini adalah tradisi. Maulid itu bukan ibadah. Ibadah nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin. Yang membuat aturan ibadah adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus tahu dan paham, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang mempunyai hak prerogatif untuk membuat aturan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya landasan hukum, landasan agama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Musa, kitab sucinya Taurat, syariatnya, hukum-hukumnya menggunakan Taurat, tidak bisa menggunakan perkataan kalamnya Nabi Musa. Nabi Isa membawa Injil, syariatnya, aturan-aturannya, hukum-hukumnya menggunakan Injil saja, tidak bisa menggunakan ucapan-ucapan Nabi Isa. Nabi Ibrahim
hukumnya menggunakan suhuf Ibrahim, syariat yang ada pada suhuf Ibrahim. Tidak bisa hukum dengan ucapan-ucapan Nabi Ibrahim, hanya khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai hak untuk membuat syariat. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perintah-perintah, maka laksanakan. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, maka jauhi, berhenti, jangan dikerjakan. Makanya pengertian Islam, apa pengertian Islam? Al-inqiyadu bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu artinya pasrah, patuh, tunduk dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan banyak menilai, jangan banyak mengoreksi. Harus yakin sebagai seorang muslim apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW dari perintah pasti ada manfaatnya. Tidak ada sebuah kebaikan yang mendatangkan manfaat baik untuk urusan dunia dan akhirat kecuali Islam memerintahkan terlebih dahulu. Yakini itu. Dan tidaklah ada sebuah keburukan yang mendatangkan madarat, bahaya baik untuk agama dan dunia dan akhirat, pasti Islam pertama terdepan untuk melarangnya. Yakini itu. Baru kita muslim, baru kita mukmin, benar-benar pasrah, patuh, tunduk dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuh-musuh Islam berusaha mencari aib, kesalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya yang dibawa oleh beliau. Kemudian digembar-gemborkan. Seorang muslim, seorang mukmin, kalau belum tahu ilmunya tentang Islam, tentang iman, goyah dia. Tapi yang ngaji, yang tahu pengertian Islam itu apa, iman itu apa, bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW, tidak terpengaruh dengan itu semuanya. Karena dia meyakini tidak ada aib, tidak ada catat sama sekali pada diri Nabi Muhammad dan pada syariatnya. Apa yang diperintahkan pasti membawa manfaat, apa yang dilarang pasti membawa madarat. Hanya saja akal kita belum sampai. Makanya jangan sampai kita ini mengamalkan sesuatu karena tahu hikmahnya, karena tahu fadilahnya. Kalau tidak tahu hikmahnya, kalau tidak tahu fadilahnya, tidak dikerjakan. Apalagi fadilahnya urusan dunia, urusan dapat duit banyak. Sebelum tahu fadilahnya sholat duha, malas dia, nggak pernah sholat duha. Begitu tahu fadilahnya berkaitan dengan harta, semangat dia sholat duha. Itu namanya abdu fadilah, hamba fadilah, bukan hamba Allah. Tahu manfaatnya ayat kursi
Semangat dia membaca ayat kursi. Tahu hikmahnya puasa sunnah, baru dia puasa sunnah. Sebelumnya tidak pernah. Karena tahu hikmahnya, fadilahnya, apalagi kaitannya sama urusan dunia, harta, kesehatan, baru dia laksanakan. Itu bukan Abdullah namanya. Itu bukan hamba Allah, namanya Abdul Fadilah, Abdul Hikmah, hambanya Fadilah. Bukan benar-benar muslim. Muslim pasrah, patuh, tunduk, apa yang diperintahkan kerjakan. Walaupun dia ini tidak tahu fadilahnya, walaupun dia ini tidak tahu hikmahnya. Jadi inilah tentang Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawa oleh beliau. Harus kita utamakan beliau, harus kita pentingkan beliau daripada yang lainnya. Bahkan dikisahkan ada sahabat Nabi waktu masih kafir, namanya Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa, laki-laki, tapi namanya Salamah bin Aqwa. Beliau ini pelari tercepat sampai bisa mendahului larinya kuda. Superhero dalam Islam. Ada yang larinya cepat, superhero hayalan, namanya Flash. Itu hayalan, fiktif itu, nggak ada. Dalam Islam ada superhero namanya Salamah bin Aqwa. Dia cerita waktu dia belum masuk Islam, saya sedang mengembala kambing-kambing saya. Tiba-tiba ada serigala ngambil anak kambing saya. Diambil oleh serigala, digigit, kemudian dibawa lari oleh serigala tersebut. Dikejar sama Salamah bin Aqwa. Kira-kira dapat apa enggak? Dapat apa enggak? Dapat apa enggak ini? Dapat. Kenapa? Pelari cepat. Dapat, direbut itu anak kambing dari mulut serigala. Serigala itu enggak pergi. Serigala itu diam, duduk dia. Tiba-tiba ngomong, "Ala tattaqillah." Takutlah kamu kepada Allah. Hulta baini wa baina rizki. Engkau telah menghalangi aku dengan rezekiku. Lihat serigala ngomong, kaget Salamah bin Aqwa. Al-ajab min dhi'bin yatakallam bi kalamil ins. Sungguh aneh, ada serigala bisa ngomong kayak orang. Serigala itu balas lagi. Serigala balas ngomong Salamah bin Aqwa, bal anta ajab, kamu lebih aneh lagi. Wajifan ala ghanamik wa tarakta nabiyan lam yab'atsillahu qattu a'zamu minhu indahu qadra. Kamu lebih aneh lagi. Enak-enakan kamu di sini mengembala kambing-kambing kamu. Kamu nggak tahu. Tuh di Madinah ada utusan Allah. Allah tidak mengutus seorang utusan yang lebih mulia daripada dia. Dan tidaklah antara kamu dengan dia hanya satu bukit ini saja. Itu kata serigala. Kemudian Salamah bin Aqwa mengatakan, wa man li bi ghanami. Sekarang kalau saya ke sana, siapa yang ngurusin kambing-kambing ini?
Siapa yang ngurusin kambing-kambing ini? Siapa yang jagain kambing-kambing ini? Kalau saya ke sana, ke Madinah. Serigalanya mengatakan, ana ar'aha hatta tarji. Saya akan menjaga kambing-kambing kamu sampai kamu kembali ke sini lagi. Barusan ngambil anak kambingnya, sekarang mau jagain. Akhirnya Salamah bin Aqwa pergi melewati satu bukit itu, langsung terlihat Madinah. Beliau bertanya tentang utusan Allah. Akhirnya diantarkan ke masjid. Rasulullah sedang berkumpul bersama sahabat-sahabatnya di masjid. Dia masuk, kemudian menghadap Nabi Muhammad SAW, dan Salamah bin Aqwa menceritakan kejadian aneh. Serigala bisa bicara, dan serigala itu mengenal Anda sebagai utusan Allah. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan kepada Salamah bin Aqwa, "Qum fahaddithhum." Berdiri kamu, ceritakan kepada sahabat-sahabatku ini tentang kejadian yang kamu alami. Serigala mengenal saya. Berdiri diceritakan kejadian aneh yang dia lihat, yang dia alami. Setelah itu dia masuk Islam. Kemudian Nabi mengatakan, "Ud ila ghanamik tajidha biwafriha." Sekarang kamu kembali kepada kambing-kambing kamu. Kambing kamu masih utuh, dan kambing kamu akan diberkahi menjadi banyak. Akhirnya beliau kembali kepada kambing-kambingnya. Serigala masih ada di situ, dihitung kambingnya masih utuh. Kemudian dia potong anak kambing, kemudian diberikan kepada serigala tersebut, dan kambing-kambingnya diberkahi terus menjadi banyak. Ini pelajaran, ini contoh. Yang jelas di situ ada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Serigala mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan pelajaran juga, siapa orang yang meninggalkan aktivitasnya untuk Nabi Muhammad SAW, meninggalkan pekerjaannya untuk Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan berkahi pekerjaannya. Tinggalkan urusan keluarganya untuk Nabi Muhammad SAW, maka keluarganya akan diberkahi. Janji-janji sama orang semuanya maaf untuk Nabi Muhammad SAW, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka semuanya akan beres urusannya. Jangan meninggalkan Allah, jangan meninggalkan Nabi Muhammad, jangan meninggalkan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk urusan-urusan duniawi. Sebuah contoh, kita setiap hari Ahad ada kajian Sirah Nabawiyah, kajian tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Kita tinggalkan sebentar aktivitas kita, apalagi untuk sholat subuh berjamaah, ditambah kajian Sirah Nabawiyah. Kita tinggalkan aktivitas kita tinggalkan istirahat kita tinggalkan mungkin ada sedikit aktivitas olahraga dan lain sebagainya untuk Allah, salat, untuk Nabi Muhammad SAW, mendengar tentang Sirah Nabawiyah, maka semuanya itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita tinggalkan, rumah kita diberkahi, keluarga kita diberkahi, kerjaan kita diberkahi, aktivitas sehari-hari kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita datang ke sini untuk Allah, datang ke sini untuk mendengar tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga beliau mengatakan dalam hadis, "Ma baina as-sama'i wal ardi syai'un illa ya'lamu anni Rasulullah illa 'asiyal jinni wal ins." Tidaklah sesuatu yang ada di langit dan di bumi, melainkan sesuatu itu mengenal
mengetahui aku ini adalah utusan Allah, illa afiyal jinni wal ins, kecuali manusia dan jin yang Allah tutup hatinya. Walaupun melihat mukjizat Nabi Muhammad, walaupun melihat akhlak Nabi Muhammad, walaupun mendengar tentang Nabi Muhammad kehebatannya, walaupun mendengar tentang Nabi Muhammad akhlaknya, kalau dia termasuk yang Allah tutup hatinya, maka tidak akan timbul cinta kepada Nabi Muhammad, tidak akan meyakini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau yang di langit, mau yang di bumi. Sehingga terkenal kisah mukjizat Nabi membelah bulan. Bulan patuh kepada Nabi. Bulan makhluk Allah yang di langit cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran adalah insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan menjadi dua. Mukjizat Nabi Muhammad jumlahnya banyak sekali, karena terkadang hampir setiap hari para sahabat itu melihat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor satu, Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat itu senjata canggih untuk menaklukkan musuh. Musuh jin, musuh manusia. Rasulullah SAW tahu akan meninggalkan umatnya. Maka Al-Quran, mukjizat ini ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Karena mukjizat dipegang dia, pusaka, senjata untuk umatnya, untuk melawan keadaan fitnah-fitnah akhir zaman terutama. Yang kedua, mukjizat adalah terbelahnya bulan menjadi dua. Nabi sedang dakwah di Mekah. Masa dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Waktu itu beliau sedang ada di Mina. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW di suatu malam didatangi Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal, Amr bin Hisham, Abu Lahab, dan beberapa pembesar-pembesar orang-orang kafir Mekah mendatangi Nabi Muhammad. Mereka mengatakan begini, ya Muhammad, in kunta sadiqan fasyuk lanal qamar firqatain. Kalau kamu benar-benar Nabi, maka itu bulan kamu belah menjadi dua. Ini ujian luar biasa, ini tesnya luar biasa ini. Ngaku Nabi, dites dulu. Ini sudah Nabi palsu, kagak dites lagi. Semua Nabi dan Rasul itu dites oleh kaumnya, benar nggak kamu Nabi? Yang namanya Nabi itu bawa sesuatu yang di luar akal manusia atau mukjizat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan begini, in fa'altu tu'minu, kalau aku bisa, kalian mau beriman? Mereka mengatakan na'am, ya. Langsung Nabi menunjuk bulan. Saat itu bulan purnama ditunjuk, isyhadu, lihatlah, saksikanlah. Bulan itu ada di atas gunung Abi Gubais, di atas gunung besar yang ada di Mekah. Ya, sekarang gunungnya samping Masjidil Haram, sekarang apa? Dekat kawasan Masjidil Haram. Itu ketika Rasul mengatakan isyhadu, saksikanlah, bulan itu yang ada di atas gunung itu terbelah menjadi dua. Kemudian bulan itu selain terbelah bergeser
Jadi gunung ada di tengah-tengahnya. Orang-orang kafir ini yang melihat ini langsung kaget. Mereka mengatakan begini, Saharona Muhammad, kita telah disihir oleh Muhammad ini. Ada yang satu mengatakan, jangan dulu menvonis ini sihir. Kita tanya nanti kepada orang yang di luar kita, yang tidak bersama dengan kita. Kita tanya orang Mekah, yang ada di Mekah, karena ini kejadian di Mina, dan tanya sama orang-orang yang datang dari luar Mekah. Akhirnya keesokan harinya mereka ini tanya sama orang-orang Mekah dan tanya orang yang datang dari luar Mekah, masuk Mekah. Apakah semalam mereka melihat fenomena alam yang aneh, yaitu bulan terbelah menjadi dua? Maka mereka mengatakan semuanya, na'am, ya, semalam kami melihatnya. Namun ini orang-orang tadi itu termasuk yang Allah tutup hatinya. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, yang Allah tutup hatinya. Sehingga apa? Mereka mengatakan, berarti ini sihirnya hebat ini. Sihirnya hebat, merata semuanya kena sihirnya Muhammad. Nah, dengan kejadian ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Mukjizat terbelah menjadi bulan ada dalam Al-Qur'an. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Hari kiamat akan datang. Wa syaqqal qamar. Bulan itu pernah terbelah menjadi dua. Wa iyyaraw ayatan yuridu. Dan ketika orang-orang kafir ini melihat bulan terbelah menjadi dua, mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Wa yaqulu sihrum mustamir. Bahkan mereka mengatakan ini adalah sihir yang hebat dari Muhammad. Tidak beriman mereka. Namun bulan patuh, bulan tunduk, bulan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang ada di langit. Yang ada di bumi selain manusia, binatang mengenal Nabi, pepohonan mengenal Nabi Muhammad SAW. Kalau binatang sudah jelas tadi serigala, ada lagi biawak mengenal Nabi. Saya tidak ceritakan semuanya, saya kasih contoh lagi, yaitu pohon. Sampai di Mekah itu ada Masjid Syajarah. Di Mekah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu dari arah tempat sa'i, dari arah tempat sa'i yang Marwah, ujung, kemudian jalan menuju pemakaman Ma'la, menuju pemakaman Ma'la. Di situ dimakamkan istri Rasulullah, Siti Khadijah. Dan ada beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW, ulama kita, yaitu Imam Al-Imam Nawawi, Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Itu dari Indonesia menjadi ulama Hijaz, makamnya ada di Ma'la. Kalau yang baru-baru ini Kiai Haji Maimun Zubair, itu di Ma'la, yang jasadnya masih utuh. Berapa setahun sekali dibuka masih utuh, tahun berikutnya dibuka masih utuh. Itu sampai 3 atau 5 kali masih utuh, langsung dipermanenkan, seperti kayak dicor gitu, sudah nggak bisa dibuka-buka lagi. Karena apa? Jasadnya masih utuh, dan banyak di Ma'la itu jasad yang masih utuh, termasuk Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang meninggal tahun 2005. Itu 5 kali dibongkar masih utuh semuanya, masih utuh. Akhirnya dipermanenkan, nggak dibuka-buka lagi. Makanya kalau kita ziarah pemakaman Ma'la itu ada
ada makam-makam yang dibuka, maksudnya diisi yang baru lagi, tulang-tulangnya itu disingkirkan ke pinggir, masuk jasad yang baru lagi. Apalagi setiap hari, setiap sholat itu, setiap habis sholat 5 waktu pasti sholat jenazah berapa orang. Nah, sebelum memasuki pintu utama pemakaman Ma'la itu ada masjid kecil, seukuran masjid inilah. Itu namanya Masjid Syajarah. Artinya pohon. Kenapa disebut Masjid Syajarah? Karena ada mukjizat. Nabi Muhammad lagi ada di situ dengan para sahabatnya. Ada satu orang mendatangi Nabi Muhammad mengatakan, kamu yang ngaku Nabi, saya pengen lihat mukjizat dengan mata kepala saya sendiri. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menunjuk satu pohon kurma dan mengatakan kepada orang tadi yang minta mukjizat, "Qul litilka syajarah Rasulullah yad'uk." Rasulullah yad'uki. Kamu bilang sama itu pohon, samperin itu pohon, datang itu pohon, bilang sama itu pohon, Nabi Muhammad manggil kamu. Orang itu mendatangi itu satu pohon yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad. Depan pohon mengatakan, Rasulullah yad'uki. Rasulullah memanggil kamu. Langsung famalat an yaminiha wa shimaliha wa khalfaha wa baina yadayha fataqatta'at uruquha. Itu pohon langsung goyang ke kanan, bergoyang ke kiri, ke depan, ke belakang, dan mencabut akar-akarnya, kemudian berjalan menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai di hadapan Nabi Muhammad, pohon itu mengeluarkan suara, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Setelah itu orang ini mengatakan, "Ya wahai Muhammad, balikin lagi ke tempat semula." Akhirnya Rasul mengatakan, "Kamu perintahkan dia untuk kembali ke tempat semula." Akhirnya pohon itu balik ke tempat semula, masuk ke liangnya, lubangnya, dan nguruk seperti semula lagi. Melihat kejadian itu, orang ini kaget dan mengatakan, "Idzan li asjud lak." Izinkan aku wahai Muhammad untuk sujud kepadamu. Mau disembah Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, "Tidak. Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." La, tidak boleh. Seandainya aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Sujud hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu sedikit ini. Sujud itu bentuk yang sangat sensitif sekali. Nggak boleh sujud kecuali yang diperintahkan saja. Nggak boleh. Satu, sujud yang diperintahkan. Sujud dalam sholat. Ada berapa? 1 rakaat, 2 kali sujud. 2, sujud sahwi. 3, sujud tilawah. Sujud tilawah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dalam keadaan sama, yaitu mempunyai wudu. Yang keempat, sujud syukur. Sujud syukur juga sama. Sujud syukur hanya di luar sholat, maka sama menutup aurat, mempunyai wudu, menghadap ke kiblat. Jangan asal-asalan jebol gawang, lutut paha kelihatan, nggak punya wudu langsung sujud. Sujudnya nanti. Sujudnya nanti selesai pertandingan, menang. Kan gol kan belum tentu menang. Gol kan belum tentu menang. Sudah menang, nanti di ruang ganti wudu semuanya, apalagi waktu sholat berjamaah, sebelum sholat berjamaah, ayo sujud bareng-bareng. Ya. Sama tuh seperti pas waktu salah satu gubernur Jakarta waktu menang tuh, ulama-ulama semuanya kumpul di mana, semuanya lalu dipimpin sama satu orang, sujud semuanya. Ya, apalagi menang nyanyi di TV itu apa macam-macam itu, idol itu. Orang perempuan bahunya kelihatan segini. Begitu juara langsung sujud ngadep ke juri. Sujud ngadep ke juri, nggak tahu dia punya wudu apa enggak, jelas auratnya terbuka. Sujud syukur hanya di luar sholat, tapi aturannya sama seperti
Salat menghadap ke kiblat, nutup aurat, pakai wudu. Karena ini sujud, sensitif sekali. Jadi ada berapa? 4. Sujud dalam salat, sujud sahwi, sujud tilawah di luar dan di dalam salat, sujud syukur hanya di luar salat. 4. Selain itu nggak boleh. Makanya saya kadang sering dapati orang habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baca dzikiran wirid, habis itu sebelum dia keluar sholat dia sujud, dia langsung sujud. Tanyain sujud apa itu? Sujud apa? Ya sujud aja, nggak boleh. Sujud itu ada aturannya. Sujud kepada Allah yang tidak ada perintahnya haram. Sujud kepada Allah, bayangin. Sujud kepada Allah yang nggak ada perintahnya, bukan sujud dalam sholat, bukan sujud sahwi, bukan sujud tilawah, bukan sujud syukur. Sujud apa? Pokoknya sujudnya haram. Kalau sujud kepada selain Allah, kafir. Ini hukum sujud. Makanya Rasulullah nggak boleh. Kemudian orang ini mengatakan, "Idzan li uqabbil yadayka wa rijlaik." Kalau begitu izinkan aku untuk mencium kedua kaki Anda dan kedua tangan Anda. Rasulullah izinkan, dicium kaki Nabi Muhammad, dicium tangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang itu masuk Islam. Pohon, tunduk, patuh, cinta Nabi Muhammad. Orang ini termasuk yang dibuka hatinya untuk patuh, tunduk, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat binatang, lihat pepohonan, semuanya pasrah, tunduk, cinta, mendahulukan, mementingkan Nabi kita Muhammad SAW. Kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin yang berakal, maka sekali lagi kita harus mendahulukan, mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bulan kemarin Rabiul Awal ada tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya memuji Nabi Muhammad, di dalamnya membaca sejarah Nabi Muhammad, penceramah menerangkan tentang Nabi Muhammad SAW. Semuanya urusannya berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Ada acara-acara yang seperti itu, maka kita pentingkan, dahulukan daripada urusan dunia kita, daripada urusan harta kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mantapkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mantapkan keyakinan kita, mantapkan keimanan kita terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW daripada perintah, larangan dan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga iman kita kuat, iman kita sempurna karena kita mendahulukan, mementingkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semuanya, dunia dan akhirat, berkat Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita dunia dan akhirat berkat Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga Allah panjangkan umur kita, Allah panjangkan umur guru-guru kita, Allah panjangkan umur orang tua kita dalam keadaan sehat afiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, hidayah, kekuatan untuk istiqamah di jalan Allah, istiqamah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah wafatkan kita husnul khatimah. Mata kita bisa melihat wajah indah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan syafaat untuk kita dan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khalliqna bi akhlaqi sayyidina Muhammad warzuqna al-mutaba'ata li sayyidina Muhammad wa irfa'il hijab bainana wa baina sayyidina Muhammad wajma' bainana wa baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi